Baiklah, berjumpa lagi untuk materi ketiga tentang eksponen, yaitu menentukan nilai fungsi eksponen. Jadi, menentukan nilai fungsi eksponen itu kita lakukan dengan cara mensubstitusi, ya. Nah, substitusi di sini sama artinya dengan mengganti, ya. Mengganti nilai X dengan bilangan yang ada di dalam tanda kurung, kemudian dilakukan perhitungan, ya. Jadi seperti ini. Misalkan untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja masuk ke contoh. Yang pertama adalah diketahui fx sama dengan 3 pangkat x tambah 2. Fx itu sama dengan 3 pangkat x tambah 2. Jadi yang ditambah 2 itu adalah 3 pangkat x, bukan x-nya, ya. Kemudian tentukanlah a, f2. Ya, jadi F2 di sini artinya sama dengan Fx yang sudah kita tentukan tadi, yaitu 3x tambah 2. X-nya diganti dengan bilangan yang ada di dalam tanda kurung ini, yaitu 2. Sehingga kita dapatkan 3, ya, pangkat 2. Kita dapat dari persamaan ini, ya, atau fungsi ini, ya. 3x ini, 3x tambah 2. 3 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan yang lebih dulu kita kerjakan adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Baru kemudian kita lanjutkan tambah 2. Tambah 2. Sehingga hasilnya 9 tambah 2 sama dengan 11. Itu untuk nomor A. Nomor B, F1 sama dengan X-nya sekarang kita ganti dengan 1 seperti yang ada di dalam tanda kurung ini, sehingga menghasilkan 3 pangkat 1 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 1 hasilnya adalah 3 ditambah 2. 3 tambah 2 hasilnya 5. Nomor C, F0 itu artinya X kita ganti dengan 0 yang ada di dalam kurung, sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 0 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 0. Ingat, berapapun bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Berarti hasilnya adalah 1 tambah 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Selanjutnya untuk nomor D, F negatif 1 sama dengan 3 pangkat negatif 1 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat negatif 1 itu artinya sama dengan 1 pangkat 3, 1 per 3 pangkat 1 ditambah 2 sama dengan 1 per 3. 3 pangkat 1 kan 3, ya. 3 pangkat 1 3 ditambah, nah sekarang perhatikan 2 itu jika kita ubah menjadi pecahan dengan penyebutnya 3 ialah 6 per 3, ya. Karena 6 bagi 3 sama dengan 2. Setelah sama penyebutnya, ya, sama-sama 3, ini perhatikan penyebutnya sudah sama 3, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah menjumlahkan pembilangnya, yaitu 1 tambah 6 per 3, hasilnya 7 per 3. Nomor terakhir yaitu E, F negatif 2 sama dengan 3 pangkat negatif 2 ditambah 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Ingat, ya, 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2 hasilnya adalah 1 per 9 ditambah 2. Nah, 2 ini jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan dengan penyebut 9 itu sama dengan 18 per 9 sama dengan 1 ditambah 18 per 9 sama dengan 19 per 9. Ya, itu tadi contoh daripada cara menentukan nilai fungsi eksponen. Kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Selanjutnya adalah contoh soal kedua, yaitu diketahui fx itu sama dengan 2 pangkat x min 5. Nah, min 5 ini
ialah merupakan eksponen ya. Jadi 2 pangkat X min 5. X min 5-nya merupakan eksponen atau pangkatnya. Sehingga untuk nomor A, perhatikan, kita di sini akan mencari nilai dari F8. F8 itu sama dengan, perhatikan, X itu kita ganti dengan bilangan yang ada di dalam tanda kurung ini, yaitu 8, sehingga menghasilkan 2 pangkat 8 kurang 5 sama dengan 2 pangkat 8 dikurangi 5 itu 3, sehingga 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Untuk nomor B, F7 itu sama dengan 2 pangkat X kali lagi diganti dengan 7 ya, yang ada dalam tanda kurung, dikurangi 5 sama dengan 2 pangkat 7 kurang 5 adalah 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. C, F6 itu sama dengan 2 pangkat 6 kurang 5 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nomor D, F5 itu sama dengan 2 pangkat 5 kurang 5 sama dengan 2 pangkat 0 ya, 5 dikurangi 5 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Dan yang terakhir, F4 itu sama dengan 2 pangkat 4 kurang 5 sama dengan 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 2 pangkat 1 sama dengan 1 per 2. Jadi perhatikan di sini tujuannya yaitu adalah, atau hubungannya adalah, perhatikan di sini dalam tanda kurung 8, di sini 8. Kenapa di sana? Karena X-nya adalah itu ya. Kemudian di sini 7, di sini 7. Di sini 6, di sini 6. Di sini 5, di sini 5, di sini 4, di sini 4. Sementara min 5 itu tetap kita gunakan ya. Di sini min 5, min 5, min 5, min 5, min 5. Seperti itu. Berikutnya kita akan belajar tentang cara membuat grafik fungsi eksponen. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi eksponen. Misalkan di sini kita ingin menggambar grafik fungsi eksponen. Yang pertama adalah fx sama dengan 2 pangkat x, dan yang kedua adalah gx sama dengan setengah pangkat x. Jadi kita akan melihat bagaimana perbedaan gambar antara kedua grafik fungsi ini. Yang pertama, untuk grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x, yang ini, kita harus mencoba beberapa titik x. Di sini Bapak sarankan kalian bisa menggunakan nilai x dari negatif 3 sampai 3 ya. Kemudian y itu adalah nilai fx-nya. Sehingga y sama dengan 2 pangkat x. Untuk yang pertama, saat x sama dengan negatif 3, y itu sama dengan 2 pangkat x, sehingga x ini kan kalian ganti dengan negatif 3, menghasilkan y sama dengan 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Jadi pasangan yang kita dapat pertama adalah negatif 3,1/8 ya. Jadi kita dapat negatif 3,1/8. Begitu juga untuk x sama dengan negatif 2, kita dapat nilai y nya adalah 1/4, sehingga pasangan kedua adalah negatif 2,1/4. Kemudian x sama dengan negatif 1, maka pasangan ketiga ialah negatif 1,1/2. Untuk nilai x keempat, maka pasangan keempat ialah 0,1 dan seterusnya ya. Kalian bisa cari. Begitu juga untuk gx. Nah, di sini gx, perhatikan. Saat x sama dengan negatif 3, perhatikan, x sama dengan negatif 3, nilai y nya adalah setengah
pangkat X. Maka kita ganti X dengan negatif 3 menghasilkan setengah pangkat negatif 3. Hasilnya adalah 1 per 1 per 2 pangkat 3. Ini menghasilkan 1 per 1 per 8. 1 per 1 per 8 itu sama dengan 1 dikali 8 per 1, sama dengan 8. Jadi kita dapat pasangan pertama adalah negatif 3,8, negatif 2,4, negatif 1,2, 0,1, 1,5, 2,1/4, dan 3,1/8. Untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponen. Baiklah, setelah kalian semua mendapatkan nilai atau pasangan titik-titiknya, sekarang yang harus kalian lakukan adalah menggambar titik-titik X, Y ke dalam koordinat kartesius. Yang pertama kalian gambar dulu negatif 3,8. Mari kita gambar negatif 3, anggap di sini negatif 3 ya, karena koordinat kartesiusnya kurang. Negatif 3,1/8 anggap di sini ya. Ini adalah negatif 3,1/8. Kemudian yang kedua adalah negatif 2,1/4. Berarti di sini negatif 2, maka 1/4-nya kita anggap di sini. Kemudian negatif 1, setengah, maka ini negatif 1, setengahnya adalah Y. Kita anggap di situ ya. Kemudian yang keempat ada 0,1, maka di sini 0, di sini 1, sehingga hasilnya adalah 0,1. Selanjutnya 1,2. Maka di sini 1, di sini 2, X-nya 1, Y-nya 2, maka titiknya di situ ya. Selanjutnya 2,4, X-nya 2, Y-nya 4, sehingga di sini. Dan yang terakhir 3,8, X-nya 3, Y-nya 8. Sekarang kita hubungkan dengan menggunakan satu kurva mulus. Kita hubungkan semua titik-titiknya, sehingga kita peroleh ini merupakan grafik daripada fungsi eksponen Y sama dengan 2 pangkat X. Selanjutnya untuk contoh grafik fungsi eksponen untuk Y sama dengan setengah pangkat X. Kita lanjutkan. Untuk grafik fungsi eksponen Y sama dengan setengah pangkat X, pertama perhatikan pasangan yang pertama yaitu negatif 3,8. Jadi kita anggap di sini negatif 3 ya, sekali lagi karena tidak ada negatif 3 di sini. Negatif 3 berarti X-nya negatif 3, Y-nya 8, kita anggap di sini ya. Kemudian yang kedua adalah negatif 2,4, berarti negatif 2, X-nya, Y-nya negatif 4. Selanjutnya negatif 1,2, X-nya negatif 1, Y-nya 2. Kemudian 0,1, berarti X-nya 0, Y-nya 1. Selanjutnya 1,5, berarti X-nya 1, Y-nya setengah. Selanjutnya 2,1/4, X-nya 2, Y-nya 1/4. Selanjutnya 3,1/8, X-nya 3, Y-nya 1/8. Kemudian kita hubungkan dengan kurva mulus. Nah, seperti itu ya kira-kira. Jadi ini jika kita perpanjang seperti ini dan tidak akan mungkin memotong sumbu X, sehingga ini adalah kurva dari grafik fungsi Y sama dengan setengah pangkat X. Jadi kalau kita lihat perbedaannya, yang pertama di sini di antara Y sama dengan 2 pangkat X dan Y sama dengan setengah pangkat X, yang berbeda itu ialah bilangan pokoknya ya, dimana bilangan pokoknya itu saling berkebalikan, yang satu 2, yang satu setengah, sehingga grafik fungsinya juga berkebalikan. Perhatikan, nah di sini contohnya ya, grafik fungsinya itu saling
bercermin atau merupakan refleksi dari satu sama lain, seperti itu. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang penerapan fungsi eksponen. Perhatikan permasalahan atau soal cerita berikut ini. Suatu bakteri Entamoeba decentriae sering membuat orang sakit perut seusai memakan makanan yang tercemar bakteri ini. Andai pada suatu uji coba, bakteri Entamoeba decentriae mulai berkembang biak dengan membelah diri menjadi dua. Perhatikan kata di sini. Jadi bakteri ini berkembang biak dengan membelah diri menjadi dua, ya. Anggap itu situasi normal, menjadi dua setiap 10 menit dengan jumlah awalnya adalah 5 bakteri. Tentukan jumlah bakteri Entamoeba decentriae setelah 1 jam. Baiklah, yang harus kita ketahui yang pertama adalah dimisalkan A itu adalah jumlah bakteri awal, ya. A merupakan jumlah bakteri awal. R itu merupakan rasio jumlah bakteri yang berkembang biak. Jadi bakteri itu berkembang biak menjadi berapa setiap berapa, seperti itu ya. Jadi jumlah bakteri awal itu A, R itu adalah rasio jumlah bakteri yang berkembang biak. Kemudian X adalah periode bakteri yang berkembang biak. Jadi periode bakteri itu ialah selama berapa jam atau setelah berapa jam. Jumlah bakteri itu memiliki jumlah akhir, seperti itu ya. Kemudian UX adalah jumlah bakteri yang ditanyakan. Jadi umumnya kita menggunakan rumus deret geometri, yaitu UX sama dengan A kali R pangkat X. Contohnya seperti ini. Awalnya kita punya 5 bakteri, ya. Di sini 5 bakteri. Setelah 10 menit, bakteri itu, kelima bakteri itu membelah diri menjadi dua masing-masing. Sehingga ini menjadi 2, ini menjadi 2. Semua bakteri membelah menjadi 2, sehingga bakteri yang lama itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena mereka sudah membelah diri menjadi 2, sehingga jumlah bakteri yang kedua atau setelah 10 menit itu sama dengan 10. Setelah 10 menit kemudian, bakteri juga membelah diri menjadi 2 semuanya, ya. Ini menjadi 2, ini menjadi 2, sehingga ini jumlahnya adalah berapa? Ya, 20, ya. Ada 20 bakteri setelah 20 menit. Ada 20, seperti itu. Jadi yang harus kita ketahui yang pertama adalah A itu sama dengan 5, di mana A adalah jumlah awal dari 5 bakteri. R itu sama dengan 2, ya. A-nya sama dengan 5, R-nya sama dengan 2. Adalah jumlah bakteri membelah diri menjadi 2. X sama dengan 6. Kenapa 6? Perhatikan. Yang ditanya di sini adalah, yang ditanyakan adalah setelah 1 jam. Sementara bakteri itu dia berkembang atau membelah diri setiap 10 menit. Jadi setelah 1 jam, ya, 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Jadi setelah 60 menit si bakteri ini sudah berkembang biak atau membelah diri sebanyak berapa kali. Itu maksud dari X, ya. Sehingga X itu kita dapat 60, itu kita dapat dari 60 menit per 10 menit, ya. 60 menit ini merupakan X atau jumlah bakteri yang ditanyakan setelah berapa. Kemudian 10 menit itu adalah periode dari bakteri berkembang biak sekali, ya. Jadi si bakteri ini berkembang biak
10 menit sekali, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 60 per 10 itu sama dengan 6. Jadi kita dapat X nya sama dengan 6. Jika ditanya nanti 2 jam seperti itu, 2 jam, maka kita tulis langsung 120 menit. Karena si bakteri itu berkembang biak setiap 10 menit, maka 120 per 10 sama dengan 12. Jika si bakteri itu berkembang biak sebanyak 20 menit, berarti di sini yang kita ganti dengan 20, seperti itu. Hasilnya adalah 6. Ya. Setelah itu, jika kita sudah memperoleh nilai A, R, dan X, kita langsung lakukan perhitungan. Perhitungan yang dilakukan atau yang ditanyakan adalah jumlah bakteri Entamuba decentriae setelah 1 jam, yaitu U6 sama dengan berapa? Jawabannya adalah, perhatikan, A tadi itu kita sudah dapat nilainya 5, R sama dengan 2, X sama dengan 6. Kita langsung gunakan rumusnya. U6 sama dengan A R pangkat X, berarti 5 dikali 2 pangkat 6. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah, yang kita gunakan terlebih dahulu adalah, atau yang kita hitung adalah bentuk eksponen. Nah, yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah bentuk eksponen, barulah kita kalikan, sehingga hasilnya adalah 5 dikali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu kita jabarkan dulu. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 64, sehingga 5 kali 64 sama dengan 320. Jadi jumlah bakteri Entamuba decentriae setelah 1 jam adalah 320 bakteri. Itu tadi adalah penerapan nilai fungsi eksponen, jadi kalian tidak usah bingung. Jika misalnya diketahui bakteri itu berkembang biak setiap 30 menit, sedangkan jumlah bakteri setelah 4 jam seperti itu misalnya, ya. Kuncinya itu sebenarnya ada di cara menentukan X-nya bagaimana. Perhatikan di sini 4 jam, 4 jam itu kan sama dengan berapa menit. Jadi kalian harus samakan ini, ya. Jika di sini menit, kalian harus ubah jam menjadi menit. 4 jam itu sama dengan 4 dikali 60 sama dengan 240 menit. Maka nilai X sama dengan 240 menit per 30 menit sama dengan 8. Jadi nilai X nya adalah 8. Jika misalnya jumlah bakteri itu atau bakteri itu berkembang biak setiap 1 jam, berapa banyak bakteri setelah 1 hari? Ya, perhatikan, 1 hari itu kan 24 jam. Berarti nilai X sama dengan 24 per 1, ya. 24 jam per 1 jam sama dengan 24. Jika satuannya sudah sama, kalian tidak usah lagi susah-susah untuk menyamakan satuannya karena sudah sama, ya. Misalnya seperti ini. Bakteri berkembang biak setiap 2 jam. Berapa jumlah bakteri setelah 12 jam? Nah, ini kan sudah sama satuannya, jam. Maka nilai X nya sama dengan 12 per 2, ya. 12 jam per 2 jam itu sama dengan 6. Itu saja.